Halo guys, selamat datang di channel Besar Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update untuk edisi 13 Januari 2021. Seperti biasa gua akan membawakan update berita terbaru dan juga recap show dari dunia pro wrestling ya guys. Nah, tanpa panjang lebar lagi kita mulai video kali ini dengan recap show. Dan untuk recap show yang pertama itu dari NXT edisi 13 Januari 2021 ya. Ya, untuk NXT kali ini dibuka dengan single match ya antara musuh bebuyutan Shotzi Blackheart yang menghadapi Candice LeRae yang ditemani oleh Indi Hartwell. Dan pertandingan ini cukup baik ya sebagai pembuka dan berhasil dimenangkan oleh Candice LeRae ya via pinfall setelah mendapatkan bantuan dari Indi Hartwell. Dan lalu show ini tuh dilanjutkan dengan segmen promo antara Finn Balor dan juga Pete Dunne. Dimana pada saat promo itu Finn Balor itu mention daripada Kyle O'Reilly ya, yang dia berhasil kalahkan di NXT New Year Evil sebelum dipotong oleh Pete Dunne yang datang bersama Oney Lorcan dan juga Danny Burch yang memang Pete Dunne ini akhir-akhir ini mengincar gelar NXT Champion yang dipegang oleh Finn Balor. Dan konfrontasi antara keduanya pun tidak terhindar begitu ya. Finn Balor ini pun dihajar oleh mereka bertiga hingga tidak berdaya. Hingga pada akhirnya Kyle O'Reilly itu mencoba untuk membantu tetapi tidak membuahkan hasil ya. Dan Kyle O'Reilly pun menjadi bulanan-bulanan juga gitu. Hingga pada akhirnya rekannya dari The Undisputed Era yaitu Adam Cole dan juga Roderick Strong itu datang membantu begitu. Dan setelah segmen promo tersebut dilanjutkan dengan match pembuka untuk Dusty Tag Team Classic yaitu antara F-Rise yang menghadapi The Young Grizzled Veterans. Yang sesuai ekspektasi itu biasanya orang-orang akan memprediksinya bahwa The Young Grizzled Veteran ini akan menang mudah ya untuk pertandingan ini. Tetapi tidak disangka bahwa F-Rise ini memberikan effort yang luar biasa dan memperlihatkan bahwa mereka ini bukan tim ece-ece. Walaupun pada akhirnya The Young Grizzled Veteran ini berhasil memenangkan pertandingan secara mereka merupakan finalis dari Dusty Tag Team Classic edisi tahun yang lalu. Dan hasil ini tuh menjadi push yang cukup signifikan ya bagi F-Rise yang sebelum-sebelumnya ini di awal kemunculan mereka itu mereka hanya sebagai tag team jobber gitu. Yang dimana hanya pemanis doang gitu ya sebenarnya si F-Rise gitu. Nah lalu berlanjut lagi ke backstage interview ya dari Johnny Gargano gitu yang tiba-tiba dipotong oleh rekannya yaitu Austin Theory dari stable-nya The Way. Yang dimana Austin Theory itu memotong interview dari Johnny Gargano karena dia memberikan hadiah untuk Johnny Gargano yang diberikan dari Dexter Lumis. Yang hadiah tersebut itu berisikan karikatur yang cukup mencemooh baik Austin Theory dan juga Johnny Gargano ya. Dan selain itu juga adanya juga promo dari Raquel Gonzalez yang menyatakan dirinya juga mengincar gelar NXT Women's Champion yang kini sedang dipegang oleh Io Shirai. Dan hal tersebut itu menjadikan persaingan untuk memperebutkan gelar NXT Women's Champion itu semakin sengit. Setelah sebelumnya ada beberapa pegulat juga yang menyatakan ketertarikannya untuk memperebutkan gelar tersebut yang antara lain adalah Toni Storm dan juga Mercedes Martinez ya. Nah lalu berlanjut ke match yang kedua yaitu antara Johnny Gargano yang menghadapi Dexter Lumis. Di mana Johnny Gargano ini bisa memenangkan pertandingan itu via pinfall setelah adanya intervensi dari Austin Theory. Namun setelah pertandingan tersebut datanglah Kushida yang berhasil menghajar Johnny Gargano. Dan di mana Kushida dan juga Johnny Gargano ini akan saling berhadapan di Dusty Tag Team Classic di mana Johnny Gargano ini akan team up dengan rekannya yaitu Austin Theory, sedangkan Kushida ini akan ditemani oleh Leon Ruff ya untuk menghadapi mereka berdua.
Nah, lalu dilanjutkan dengan segmen promo ya dari Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher mengenai Fight Pit match yang tertunda, yang dimana pada awalnya itu dijadwalkan akan digelar di NXT New Year Evil, tetapi ditunda karena cederanya Timothy Thatcher. Sehingga dari promo tersebut kita mengetahui bahwa nanti Fight Pit match ini akan digelar di NXT edisi minggu depan begitu. Ya, lalu berlanjut lagi ke partai kedua daripada Dusty Tag Team Classic ya, antara duo dari Cruiserweight Division yaitu Isaiah Scott Swerve dan juga Jack Atlas yang menghadapi tim debutan yaitu MSK. Di mana MSK itu sebelumnya dikenal sebagai The Rascals ya untuk di indie promotion ataupun di Impact Wrestling begitu. Dan seperti yang telah diperkirakan bahwa MSK ini bisa memenangkan pertandingan tersebut, di mana pertandingan tersebut bisa dimenangkan oleh mereka setelah Carter dari MSK itu berhasil melakukan pinfall terhadap Scott gitu. Nah, lalu berlanjut ke match selanjutnya yaitu Shelley dan juga Jobber ya, di mana ini diperlihatkan lagi bahwa Shelley ini diberikan push begitu karena dia bisa memenangkan pertandingan itu dengan sangat mudah, di mana dia bisa memenangkan pertandingan itu hanya 2 kali serangan begitu ya. Dan setelah pertandingan itu tentunya Shelley itu menyiksa daripada lawannya hingga tidak berdaya atas suruhan daripada masternya begitu ya. Lalu berlanjut dengan main event untuk NXT edisi 13 Januari 2021 yaitu partai ketiga daripada Dusty Tag Team Classic ya, yaitu antara The Undisputed Era yang diwakili oleh Adam Cole dan juga Roderick Strong ditemani oleh Kyle O'Reilly menghadapi Breezango. Dan di pertandingan ini tuh memang pertandingan main event gitu ya, dan cukup menghibur, cukup berimbang. Kita bisa melihat walaupun Adam Cole mantan NXT Champion, lalu Roderick Strong mantan North America Champion, mereka cukup kewalahan menghadapi Breezango gitu, yang terdiri dari Tyler Breeze dan juga Fandango gitu. Dan hingga pada di tengah-tengah pertandingan itu, Pete Dunne yang ditemani oleh Oney Lorcan dan juga Danny Burch itu menginterfering daripada pertandingan tersebut dengan menyerang Kyle O'Reilly, di mana mereka mencoba untuk mencederai daripada lengannya Kyle O'Reilly, hingga datanglah si Finn Balor membantu si Kyle O'Reilly, tetapi bantuan itu tidak membuahkan hasil ya, dan Pete Dunne ini berhasil mencederai daripada rahang miliknya Kyle O'Reilly gitu. Dan hal tersebut membuat fokus daripada The Undisputed Era terpecah, dan Breezango ini hampir bisa memenangkan pertandingan. Tetapi kembali lagi gitu ya, The Undisputed Era itu menunjukkan kelasnya bahwa mereka lebih baik daripada Breezango gitu ya. Setelah Adam Cole berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, dengan memberikan super kick terhadap Fandango dan melakukan pinfall. Dan hal tersebut mengakhiri show daripada NXT edisi 13 Januari 2021. Ya, kita lanjutkan dengan recap show yang kedua yaitu dari AEW dengan eventnya yaitu New Year's Smash Night yang kedua ya. Show ini dibuka dengan single match ya antara Pac yang ditemani oleh Lucha Bros yaitu Rey Fenix dan juga Pentagon El Zero menghadapi Eddie Kingston yang ditemani oleh The Butcher and Blade begitu. Ya, di pertandingan ini kalau diwarnai dengan hard striking ya gitu ya, dan juga apabila kalian yang memang agak masokis mungkin agak menyukai pertandingan tersebut. Dan pertandingan ini tuh berhasil dimenangkan oleh Pac ya setelah melakukan Black Arrow terhadap Eddie Kingston dan memenangkan pertandingan itu via pinfall. Nah, lalu setelah pertandingan tersebut
Pac itu melakukan submission ya terhadap Eddie Kingston, yaitu brutalize, hingga diakhiri oleh Butcher and Blade begitu. Dan pada akhirnya pun tak lama kemudian Lance Archer itu masuk ke dalam ring dan mengejar Eddie Kingston dan rekannya, sebelum pada akhirnya Pac dan juga Lance Archer itu saling bertukar argumen begitu ya. Nah, lalu lanjut lagi ke show yang match yang kedua ya, antara Miro yang ditemani oleh Kip Sabian dan juga Penelope Ford menghadapi Chuck Taylor yang ditemani oleh Orange Cassidy, yang seperti sebelumnya diumumkan bahwa di match ini tuh ada stipulation di mana apabila Miro itu berhasil memenangkan pertandingan tersebut, Chuck Taylor ini harus menjadi butler bagi Miro, Kip Sabian dan juga Penelope Ford hingga pernikahan antara Kip Sabian dan juga Penelope Ford yang akan digelar di event AEW Break at Beach ya, nah di Februari nanti gitu. Dan pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Miro ya, setelah melakukan finishing move-nya, yaitu ya submission move, game over gitu, dan membuat Chuck Taylor ini men-tap out begitu. Dan pertandingan ini tuh cukup berlangsung singkat dengan durasi itu kurang lebih hanya 4 menit begitu. Lalu dilanjutkan dengan segmen promo dari The Inner Circle ya. Dan kembali lagi gitu ya, walaupun sudah ada cekcok gitu ya, terus kembali ruku, kembali lagi cekcok, dan di sini tuh digambarkan lagi bahwa perseteruan antar anggota Inner Circle pun terlihat, sehingga minggu depan dijadwalkan bahwa adanya 3-way tag team match ya antara para anggota di Inner Circle, yang dimana ketiga tim tersebut adalah MJF yang tag timnya itu adalah Chris Jericho menghadapi Otis dan Santana, dan juga Sammy Guevara dan Jack Hager gitu ya. Nah, lalu berlanjut dengan The Dark Order ya, promo dari The Dark Order, yang dimana salah satu leader daripada Dark Order yaitu Evil Uno di interview, dan dia mengatakan bahwa dia yang akan berbicara atas nama mendiang almarhum Brody Lee yang memang dikenal sebagai leader daripada The Dark Order sebelumnya gitu. Dan diperlihatkan bahwa di minggu depan nanti itu Hangman Page ini tuh akan kembali bekerja sama dengan The Dark Order, dan Hangman Page pun mengatakan bahwa minggu depan dia akan memutuskan apakah dirinya pun akan bergabung atau tidaknya dengan The Dark Order begitu ya. Dan lalu ada juga segmen promo dari Private Party dan juga Matt Hardy, yang terlihat bahwa sekarang The Private Party ini di bawah manajemen daripada si Matt Hardy, hingga adanya agak ada sedikit perselisihan dikarenakan bahwa si Matt Hardy ini terlihat mengambil potongan daripada honornya Private Party yang cukup besar gitu ya, memotongnya. Nah, lalu berlanjut dengan six man tag team match ya, yang dimana awalnya itu dijadwalkan adalah matchnya antara The Elite yaitu Kenny Omega dan juga The Young Bucks yang akan menghadapi Varsity Blonde dan juga Danny Limelight. Dan sebelum pertandingan tersebut gitu ya, Kenny Omega dan juga Don Callis itu menyetujui dengan The Young Bucks bahwa mereka itu akan melakukan entrance ya, tidak berbarengan. Dan pada saat pertandingan itu dimulai gitu ya, Kenny Omega itu melakukan entrance,
Dan tak lama kemudian si Don Callis itu mengumumkan untuk rekannya, yang ternyata rekannya itu adalah The Good Brothers, yaitu Carl Anderson dan juga Doc Gallows gitu ya. Dan hal tersebut menyinggung gitu ya terhadap si The Young Bucks yang terlihat di kamera di backstage ya. Nah, di pertandingan tersebut pun cukup terlihat ya bahwa Kenny Omega dan juga The Good Brothers ini mendominasi jalannya pertandingan hingga The Good Brothers ini bisa mengakhiri pertandingan setelah melakukan double team move, yaitu The Magic Killer, dan memenangkan pertandingan itu via pinfall. Dan pada saat mereka merayakan pertandingan, tak lama kemudian Jon Moxley itu masuk dan menyerang si Kenny Omega. Dan tentunya 3 lawan 1 gitu ya. Tak lama menyerang, otomatis Jon Moxley tidak berdaya. Hingga pada akhirnya The Lucha Bros, yaitu Penta El Zero dan juga Rey Fenix Jr. datang membantu. Dan perseteruan ini tuh terus terjadi hingga The Young Bucks itu masuk ke dalam ring dan mencoba untuk menenangkan daripada si Jon Moxley. Tetapi alih-alih perseteruan itu berakhir, The Young Bucks malah mendapatkan super kick daripada The Lucha Bros. Hingga pertikaian di antara kedua kubu itu terus berlanjut hingga para staf dan juga para pegulat yang berada di tribun penonton itu harus memisahkan kedua kubu tersebut begitu. Dan show masih berlanjut ya. Nah, show ini berlanjut dengan tag team match ya antara FTR yang menghadapi Jurassic Express yang kali ini diwakili oleh Marko Stunt dan juga The Jungle Boy. Dan pertandingan ini tuh pada awalnya berjalan cukup seimbang, tetapi FTR bisa menunjukkan daripada trick card-nya dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah di pertandingan tersebut manajer mereka yaitu Tully Blanchard ya, manajer daripada FTR itu berhasil mendorong si Marko Stunt ke tiang daripada ring hingga tidak berdaya, dan juga si Jungle Boy ini dilempar ke barricade begitu. Dan FTR berhasil memenangkan pertandingan setelah melakukan double team finishing terhadap Marko Stunt begitu. Lalu berlanjut lagi ke pertandingan single match ya untuk memperebutkan NWA Women's Championship antara Tay Conti yang ditemani oleh NJ menghadapi Serena Deebs. Ya, ini pertandingannya not a bad match, not a great match ya, ini good match gitu. Dan merupakan kesempatan yang cukup baik gitu ya untuk Tay Conti ini terlihat mendapatkan push juga gitu. Dan seperti yang sudah diperkirakan bahwa match ini berhasil dimenangkan oleh Serena Deebs ya. Setelah Serena Deebs itu melakukan move-nya yaitu Deep Tox gitu dan memenangkan pertandingan itu melalui pinfall. Dan lalu berlanjut ke main event untuk New Year's Smash Night itu ya, yaitu single match antara Brian Cage yang ditemani oleh Ricky Stark dan juga Hook menghadapi TNT Champion yaitu Darby Allin gitu. Dan di pertandingan tersebut kita diberikan the decent match gitu ya, good match dan pantas untuk menjadi main event di malam tersebut. Di mana ini kita melihatkan match khasnya David versus Goliath, di mana Brian Cage itu menunjukkan brute force-nya, sedangkan Darby Allin itu menunjukkan adanya strike yang beruntun dan juga dengan tempo yang cepat gitu. Dan di pertandingan tersebut sempat adanya interfering daripada Ricky Stark ya terhadap Darby Allin hingga bisa dicegah oleh Sting gitu ya, yang datang membantu Darby Allin gitu.
Dan Darby Allin ini berhasil mempertahankan gelarnya ya setelah memberikan Brian Cage itu adalah crucifix bomb gitu. Dan hal tersebut menutup event New Year Smash ya, malam kedua dari AEW. Dan juga mengakhiri recap show untuk Villain Wrestling Update edisi kali ini ya guys. Dan kita lanjutkan lagi ke sesi berita, oke? Oke, untuk sesi berita ini yang pertama ini datang dari penggulat yang bernama Rush ya, yang sempat mencoba dikontrak oleh WWE, tetapi WWE ini tuh membatalkan usaha mereka untuk menjalin kontrak dengan Rush ya. Dikarenakan Rush ini yang pada saat negosiasi itu diwakili oleh Promotion Triple A meminta harga yang terlalu tinggi. Dan diperlihatkan pula bahwa WWE kini memberikan penawaran-penawaran terhadap penggulat gitu yang harganya itu tidak setinggi seperti sebelumnya, walaupun mereka mendapatkan keuntungan yang cukup paling tinggi ya presentasinya ya untuk tahun 2020 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, malah ya di era pandemi malah mereka mendapatkan untung yang lebih besar gitu. Dan hal tersebut menyebabkan karena mereka si Rush ini tidak mendapatkan tawaran bayaran yang tinggi, otomatis menolak tawaran dari WWE. Dan kini hal tersebut berbuah manis bagi Rush ya, karena Rush kini sebagai Ring of Honor World Championship ya untuk sekarang ini tuh. Lalu berita lagi dari Jay White ya, yang dimana seperti kita ketahui di event Wrestle Kingdom 15 dia menyatakan bahwa dia cukup ya ingin berakhir kerjasamanya dengan New Japan. Dan hal tersebut muncul spekulasi ya, apakah dia akan melanjutkan karir ke WWE ataupun ke AEW. Tetapi sangat kecil kemungkinannya untuk bergabung ke AEW berdasarkan pernyataan daripada Tony Schiavone yang mengatakan bahwa tidak mungkin bahwa si Jay White ini akan bergabung dengan AEW karena dia berfokus untuk mengembangkan karirnya di Jepang begitu sebelumnya. Lalu ada juga pernyataan dari salah satu eksekutif vice president AEW yang pada saat mereka untuk mengontrak si Jay White ini bahwa tetapi ternyata si Jay White ini sudah terikat kontrak dengan New Japan selama 7 tahun. Nah lalu sedangkan dengan WWE gitu ya, ini kemungkinan ini masih 50-50 ya, antara Jay White ini akan memperpanjang kontraknya dengan New Japan ataupun akan berlabuh ke WWE gitu ya, dimana WWE ini tuh pun belum memperlihatkan gerakan signifikan ya untuk usahanya mendapatkan Jay White gitu ya untuk koleksi roster mereka. Nah lalu berlanjut lagi adanya update match card ya untuk event AEW Beach Break ya yang akan digelar tanggal 3 Februari nanti, yaitu matchnya antara Thunder Rosa yang menghadapi Dr. Britt Baker yang sebelumnya memang di AEW New Year Smash malam pertama gitu ya, terlihat bahwa si Dr. Britt Baker ini diserang oleh Thunder Rosa. Dan perseteruan antara mereka berdua itu berlanjut di mana di show-nya Britt Baker ya, Dr. Britt Baker, yaitu The Waiting Room, di mana Dr. Britt Baker itu memperlihatkan rekaman video bahwa dia menyerang daripada Thunder Rosa. Dan lalu Thunder Rosa ini mencoba untuk berbicara dengan Tony Khan ya sebagai CEO daripada AEW untuk adanya bigger platform untuk menyelesaikan perseteruan antara keduanya, sehingga match ini pun dijadwalkan akan terjadi di Beach Break nanti gitu ya.
Nah, lalu juga ada update untuk Women Dusty Tag Team Classic ya, yang sebelumnya telah diumumkan di NXT New Year Evil gitu ya, di mana sudah ada 4 tim yang akan bertanding ya, yaitu ada Toni Storm yang akan berakan dengan Mercedes Martinez, lalu ada Kayden Carter yang bersama Katie Catanzaro ex Ninja Warrior. Kalau misalnya kalian suka menonton Ninja Warrior, maka kalian akan kenal daripada Casey Catanzaro. Lalu juga ada Susie Blackheart yang team up-nya itu adalah Ember Moon. Lalu ada Candice LeRae bersama Indy Hartwell. Dan minggu depan ini akan menjadi partai pertama dari Women Dusty Tag Team Classic ya, dimana match pertama itu akan mempertemukan antara Kayden Carter dan juga Casey Catanzaro menghadapi pasangan Mercedes Martinez dan juga Toni Storm. Dan update dari Dusty Tag Team Classic ini tuh mengakhiri berita dari Villain Wrestling Update kali ini. Nah, seperti biasa, gue akan memberikan pendapat untuk show NXT dan juga AEW ya. Nah, untuk NXT ini, ya ini mereka memberikan pretty decent match card ya, terutama antara match-match untuk ini ya, Dusty Tag Team Classic ya, dimana kita melihatkan hasil yang cukup mengejutkan dari Everrise gitu ya, dan juga kita melihat adanya tim debutan daripada MSK, walaupun ada beberapa pertandingan yang agak membosankan atau terlalu diulang-ulang seperti Candice LeRae melawan Shotzi Blackheart. Mungkin perseteruan itu bisa dilanjutkan dengan memberikan kesempatan Indy Hartwell untuk bertanding, tidak melulu memberikan perseteruan antara mereka gitu ya, cuma Candice LeRae, Shotzi Blackheart bertukar poin gitu ya. Dan kita juga melihat adanya persaingan yang cukup menarik ya, terutama baik untuk NXT Champion ya, dimana mungkin Finn Balor ini akan berseteru dengan Pete Dunne. Lalu yang paling menarik sih sebenarnya NXT Women Champion ya, dimana ini sekarang udah ada 3 penggulat yang akan memperebutkan ya, antara itu ada Raquel Gonzalez, terus Toni Storm dan juga Mercedes Martinez. Dan ini ya seperti gua bilang patut untuk diikuti, terutama untuk WWE. Inilah satu-satunya show yang patut diikuti ya di WWE gitu ya. So please guys, if you want a real wrestling show, please watch NXT. Because inilah ya, disinilah yang diperlihatkan bahwa mereka memperlihatkan sisi pro wrestlingnya daripada sisi hiburannya yang sekarang diperlihatkan di Raw, di SmackDown, dan mereka malah terasa repetitif ya untuk kedua show utama mereka ya yang gitu ya. Dan lalu lanjut lagi ke AEW New Year's Smash. Ini ya pretty good decision show juga gitu ya. Mungkin untuk edisi minggu kali ini gua nggak akan bilang ini cukup seimbang ya, baik NXT atau AEW. Dan pertandingan ini kalau AEW mungkin yang paling menarik itu antara The Elite ya, Kenny Omega, The Good Brothers yang menghadapi siapa itu, Danny Limelight dan juga Varsity Blonde. Itu cukup menarik, bukan pertandingan sih yang menarik, tapi angle perseteruan antara si Jon Moxley dan juga Kenny Omega gitu. Lalu tapi yang paling match yang paling bagus sih Darby Allin yang melawan Brian Cage ya. Dan mungkin itu salah satu match yang terbaik ya untuk minggu kali ini gitu. Ya,
masih show yang bagus untuk AEW, walaupun tidak se-wow seperti New Year's Smash Night malam pertama ya gitu. Oke, mungkin gitu aja pendapat dari gua ya untuk video kali ini. Dan patut kita lihat bagaimana perkembangan untuk si Dusty Tag Team Classic ya, apakah akan ada kejutan-kejutan lagi ya dari match up mereka, yang kemungkinan match up-nya itu nanti di minggu depan itu ada Johnny Gargano dan juga Austin Theory yang menghadapi Kushida dan juga Leon Ruff. Terus masih ada show dari Lucha Party, ada Legado de Fantasma, dan ya ikuti aja ya, semoga lebih menarik gitu ya daripada tahun lalu. Ya untuk AEW kita lihat nih, The Young Bucks apakah akan 100% bergabung dengan Kenny Omega dan juga The Elite gitu ya, The Good Brothers gitu. Wah, dimana kan kita perlihatkan bahwa mereka sekarang di show itu agak terbodohi gitu ya, dikira mereka yang akan melakukan match dengan Kenny Omega si The Good Brothers. Terus di malam pertama New Year's Smash juga mereka agak setengah hati gitu ya. Kita lihat aja lagi ya nanti. Oke, ini beneran terakhir. Oke, begitu aja. Terima kasih telah menonton. Apabila kalian suka video kali ini, silahkan klik tombol like. Apabila kalian ada masukan atau mungkin ada pendapat lain mengenai show baik NXT dan juga AEW New Year's Smash malam kedua ini, silahkan isi di kolom komentar. Apabila kalian ingin menonton lagi video-video dari channel ini, silahkan subscribe. Dan gua Reza, izin pamit ya guys ya. See you in the next video. Bye-bye.